Pernah nggak sih kalian mikir, kenapa Indonesia yang punya segalanya, nikel segunung, emas seabrek, batu bara, hutan rimba, laut luas, sawit melimpah, sampai rempah-rempah yang bikin dunia jatuh cinta, tapi kok kekayaan kita masih kalah sama Arab Saudi? Padahal Arab Saudi itu andalannya cuma satu doang, minyak. Kalau diibaratkan, kita ini kayak warung kelontong super lengkap, jual dari sabun cuci sampai jimat anti santet. Tapi anehnya, uang kasirnya malah lebih kecil dari toko sebelah yang cuma jual bensin doang. Lucu nggak tuh? Sekarang kita masuk ke faktanya. Indonesia di tahun 2025 ini punya penduduk sekitar 278 juta jiwa. Sementara Arab Saudi penduduknya hanya sekitar 37 juta jiwa. Bedanya jauh banget kan? Pendapatan negara Arab Saudi tahun 2023 dari minyak bumi bisa tembus lebih dari 300 miliar dolar AS. Sedangkan Indonesia, walaupun punya banyak sekali sumber daya alam, mulai dari nikel, batu bara, emas, sampai kelapa sawit, pendapatan negaranya masih jauh lebih kecil. Artinya apa? Arab Saudi cuma andalkan satu komoditas, tapi karena harganya tinggi dan mereka punya cadangan melimpah, uang yang masuk bisa sangat besar. Sementara kita, meskipun jualan banyak macam barang, tapi nilainya tidak sebesar minyak. Contoh paling gampang, nikel. Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia. Produksinya mencapai sekitar 1,8 juta metrik ton per tahun. Kalau dibagi rata ke seluruh rakyat Indonesia, tiap orang cuma dapat nilai sekitar $2 Amerika per tahun. Kira-kira setara dengan beli satu mie ayam plus es teh manis di warung. Jadi meskipun terdengar besar, tapi setelah dibagi-bagi ke rakyat, ya nggak seberapa. Belum lagi soal pengelolaan. Banyak hasil tambang kita yang diekspor mentah, alias belum diolah jadi barang jadi. Padahal kalau diolah di dalam negeri, nilai tambahnya bisa berkali-kali lipat. Misalnya, nikel. Kalau dijual mentah mungkin cuma segitu nilainya. Tapi kalau diolah jadi baterai kendaraan listrik, nilainya bisa berlipat ganda. Sayangnya, pabrik pengolahan kita masih terbatas dan seringkali malah dikelola perusahaan asing. Jadi keuntungan besarnya ya bukan lari ke rakyat, tapi ke luar negeri. Sekarang kita bandingkan lagi dengan Arab Saudi. Kenapa mereka bisa makmur? Pertama, karena jumlah penduduk mereka sedikit, jadi hasil minyak yang besar itu tidak perlu dibagi ke terlalu banyak orang. Kedua, mereka punya sistem yang fokus mengelola minyak sebagai sumber utama. Walaupun ekonomi mereka juga mulai diversifikasi, tapi intinya pendapatan dari minyak bisa langsung dipakai untuk subsidi pendidikan, kesehatan, sampai fasilitas sosial buat rakyatnya. Jadi wajar kalau standar hidup mereka lebih tinggi. Indonesia beda cerita. Penduduk kita sangat besar, biaya pembangunan dan subsidi juga besar, ditambah lagi ada masalah klasik, kebocoran anggaran, korupsi, salah kelola. Akhirnya, uang yang harusnya bisa bikin rakyat sejahtera malah hilang di jalan. Bicara soal uang negara, kita juga harus lihat utang. Per 2025, utang Indonesia tembus lebih dari 8.300 triliun rupiah. Itu setara sekitar 39% dari produk domestik bruto. Sebenarnya, rasio ini masih dianggap aman, tapi tetap saja. Artinya, sebagian APBN kita setiap tahun habis hanya buat bayar cicilan bunga dan pokok utang. Jadi, dana untuk pembangunan sering keteteran. Nah, disinilah masalah utamanya. Kekayaan alam melimpah tapi kalau dikelola asal-asalan, ya hasilnya tidak akan terasa. Kita kaya di atas kertas tapi miskin di kasir. Warung kelontong lengkap tapi uang kasnya selalu boncos. Kesimpulannya, punya sumber daya alam segunung bukan jaminan rakyatnya otomatis kaya. Yang paling penting adalah bagaimana SDA itu dikelola, diolah dan hasilnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Indonesia punya potensi luar biasa, tapi tanpa pengelolaan yang serius, kita hanya jadi warung kelontong lengkap yang kasirnya tetap tekor tiap bulan. Kita nggak bisa cuma bangga bilang negara kita kaya, kalau pada kenyataannya rakyat masih banyak yang hidup pas-pasan. Bayangin, kalau dana SDA dikelola dengan benar, rakyat bisa jauh lebih sejahtera. Tapi, kalau bocor, ya habis begitu aja. Karena itu, mari kita kawal terus anggaran negara ini supaya nggak bocor sana-sini dan benar-benar balik buat rakyat. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar karena suara kalian adalah cermin dari kepedulian rakyat terhadap negeri ini.